Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 2022 1443 Hijriah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman. Amin. Sehat selalu untuk kita semua. Sidang isbat hari ini diperkirakan akan memutuskan bahwa awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 2 April atau 3 April. Ada dua kemungkinan ya. 2 April, 3 April ada Muhammadiyah, ada NU, ada BMKG dan lain sebagainya. Ini hasil hisap saya di Bandung, jadi perhitungan saya di Bandung, ketinggian 1,5 derajat dengan berbagai macam pertimbangan, maka saya menginterpretasikan harusnya 2 April, 1 Ramadan itu 2 April. Ini akan sepakat dengan NU dan Muhammadiyah, 1,5 derajat ya kira-kira. Ada yang 2 derajat kalau lebih barat ya, Aceh, Medan barangkali itu 2 derajat lebih ya. Jadi perkiraan 2 April itu 1 Ramadan. Tapi kita ada sedikit perbedaan karena kriteria Mabim itu bergerak dari yang semula ini 2 derajat untuk Imkanur Ru'yat, hisab Imkanur Ru'yat, ini menjadi naik jadi 3 derajat ini Mabim. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, karena ini naik jadi 3 derajat, maka ada kemungkinan sidang isbat akan memutuskan 3 April itu awal puasa. Nah, bagaimanapun berbagai macam perbedaan perlu kita sikapi dengan bijaksana dan tetap rukun ya. Nah, saya sendiri mengusulkan keputusan untuk menentukan awal Ramadan ini harusnya a priori. A priori harusnya. Gimana a priori itu? A priori itu bukan jelek, a priori itu bagus. Misalnya kayak Muhammadiyah itu a priori. Muhammadiyah itu a priori. NU masih belum ya, kementerian belum. Muhammadiyah misalkan itu a priori bahwa ketika ketinggian di atas 0 derajat, 0 plus, itu langsung positif bulan baru. Jadi kalau paman buat di sini, misalkan ini matahari terbenam, ketika matahari terbenam, begitu ada tinggi itu di atas 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, maka Muhammadiyah langsung positif, langsung bulan baru. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini positif Muhammadiyah, maka langsung 2 April. Secara a priori, tidak perlu nunggu hari ini akan kelihatan ru'yatnya atau enggak hilal. Enggak perlu, karena a priori. Nah, kalau saya menyarankan, kalau Muhammadiyah 0 plus, kalau saya menyarankan di 1 derajat. Jadi kalau Paman Napik batasnya di 1 derajat. Kalau Muhammadiyah tadi 0 plus ini ya, ini di garis putih-putih lah biar kelihatan. Ini Muhammadiyah ya. Kalau di bawah 0 tentu saja di sini negatif semuanya yang nggak akan kelihatan. Kalau saya menyarankan di 1 derajat. Nah, di 1 derajat ini. Nah, kalau di atas 1 derajat, saya menyarankan juga positif. Gitu, positif bulan baru. Sehingga kalau saran saya, ini 2 April juga. Itu sudah 1 Ramadan. Nah, problemnya adalah Mabims yang tadi kita sebut. Nah, Mabims ini Menteri Agama, ya pertemuan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu mengadakan berbagai macam kesepakatan. Mabim didukung BMKG dan sebagainya. Dulunya itu menetapkan di 2 derajat ini. Nah, sekarang kriterianya naik ke 3 derajat. Mabim itu. Jadi bagi Mabim, Neo Mabim, nah disebutnya di sini ada yang nyebutnya Neo Mabim, Mabim yang baru. Nah, kalau di bawah 3 derajat ini masih negatif. Ya, kalau bagi Mabim. Karena memang ketinggian hisap kali ini sekitar 2 derajat, 1,5 beragam, maka masih negatif. Sehingga kalau ngikutin Mabim, Menteri Agama, maka ini akan 3 April. 1 Ramadannya. Jadi akan berbeda. Dan kalau ini diterapkan, maka perbedaannya juga Idul Fitri. Nah, Idul Fitri akan berbeda jika itu diterapkan. Karena secara a priori, Muhammadiyah Idul Fitri itu akan jatuh pada 2 Mei ya. Karena sudah puasa 30 hari Muhammadiyah.
Nah, bagi Mabim, untuk menjelang 2 Mei itu baru 1 derajat. Maka Mabim akan Idul Fitri 3 Mei. Jadi kita akan berbeda lagi di Idul Fitri. Kalau awal Ramadan ini pakai Mabim, New Mabim. Nah, bukankah ru'yat itu bisa menjadi solusi, Paman? Nah, ru'yat itu bisa menjadi solusi seharusnya. Tapi ini menjadi problem, karena kita kekuatan a priori kita ini terlalu kuat. Ru'yat itu problemnya. Problemnya apa? Problemnya adalah ketika, misalnya ini Paman Apik udah penuh ya. Oke, Paman Apik hapus saja ya. Jadi misalkan sekarang itu batasnya kan ini 3 derajat, 2, 1. Ya, posisinya adalah di antara 1 dan 2. Ketika nanti ada ru'yat hasilnya adalah positif, kelihatan hilal, ya positif hilal, maka kata yang pakai Mabim apa? Yang kata pakai Mabim itu salah lihat. Jadi kalau ada orang lihat hilal, padahal ketinggian di 2 derajat atau 1 derajat, kata Mabim itu salah lihat. Maka kesaksiannya ditolak oleh Mabim. Nah ini kan berarti kita kekuatan a priori sudah ada, bahwa menurut Mabim, kalau di bawah 3 itu kalaupun ada yang lihat ditolak. Sehingga kesimpulan yang pakai Mabim akan tetap 3 April. Begitu. Nah kalau bagi yang Muhammadiyah, tadi kok kelihatan ini, hilal kelihatan memang positif. Ya memang benar, kata yang Muhammadiyah misalkan. Wujudul hilal ya, kata Muhammadiyah. Akan wujudul hilal, ya memang 2 April. Gitu. Kalau ini kelihatan. Nah sekarang problemnya kalau ru'yat ini hasilnya negatif. Di antara 1 derajat dan 2 derajat ini. Misalnya negatif. Bagi Mabim, kalau negatif, hilalnya negatif, bagi Mabim, MA aja ya, memang negatif kata Mabim, jadi 3 April bagi Mabim. Kalau sore ini nggak ada ru'yat ya, negatif. Bagi Muhammadiyah yang wujudul hilal, misalkan, negatif gitu. Bagi Muhammadiyah, lah kamu ngelihatnya cuma 1000 titik, kata Muhammadiyah mungkin. Coba kalau kamu ngelihatnya 10.000 titik, kata Muhammadiyah, nanti akan ada yang lihat. Atau kalau 1000 titik untuk ngelihat itu nggak kelihatan, mungkin kamu 1 juta orang ru'yat itu. Coba kalau 1 juta orang lihat, mungkin ada yang kelihatan. Kalau 1 juta nggak ada yang lihat, kan secara matematika sudah kelihatan. Secara hitungan. Karena memang 1 derajat atau lebih. Jadi kalaupun ru'yat itu nggak ada yang lihat, mungkin kurang banyak orang. Gitu ya, kalaupun tetap nggak ada yang lihat, sebenarnya kita bisa melihat, kata Muhammadiyah. Jadi kalaupun ru'yat hari ini nggak kelihatan, kata Muhammadiyah, tetap 2 April, karena sebenarnya sudah ada. Nah, ini kekuatannya semuanya a priori, sangat kuat. Sehingga ru'yat itu yang seharusnya menjadi penentu, bisa saja tetap kalah dengan a priori. Nah, makanya, bukannya a priori itu buruk, kalau saya menyarankan a priori itu di 1 derajat. Kesepakatan, misalnya Muhammadiyah, Kementerian, dan juga NU, kalau bisa di 1 derajat. Tapi sekarang terlanjur malahan Neo Mabimnya di 3 derajat. Ya perlu proses lagi. Karena kalau 1 derajat, barangkali Muhammadiyah bisa menerima gitu ya. NU bisa menerima barangkali. Toh penelitian-penelitian juga ada. Bukannya nggak ada loh, 1 derajat itu ada kemungkinan masih bisa kelihatan. Paman Apik sudah ada di video yang sebelumnya juga ya, atau ada di sini ya. Jadi kalau Paman Apik menyarankan bahwa kita pakai metode a priori, penetapannya 21 hari lebih awal, sehingga warung besok jualan atau enggak, nah itu sudah bisa menentukan. Restoran sudah bisa menentukan, gitu kan. Indonesia Timur sudah bisa menentukan yang 2 jam lebih awal dari Indonesia Barat. Kriteria optimis yaitu 1 derajat, kalau menurut Paman Apik. Ada di belakang ya kayaknya ya, Paman Apik kalau mau coba lihatkan bahwa 1 derajat itu mungkin saja bisa kelihatan. Ini datanya juga disebar di internet oleh Profesor Jamaluddin ya. Nah ini. Kalau kita tunjukkan bahwa kemungkinan bisa terlihat itu memang tersebar di antara 0,9 ini sampai 7,4. Nah ini juga ada datanya bisa diakses gitu. 0,9 sampai 7,4 itu bisa terlihat.
Kalau di bawah 0,9 memang sedikit sekali kemungkinannya, gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan, pakai a priori 1 derajat. Ya, itu butuh musyawarah, konsensus, dan sebagainya, dan juga penelitian ilmiah lagi, gitu ya. Oke, jadi kapanpun keputusannya, apapun hasilnya, kita tetap rukun, kita tetap ibadah. Semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa, beriman, dan sehat selalu untuk kita semua. Silahkan tuliskan komen, pertanyaan, dan diskusi dengan baik di kolom komentar bawah ini. Terima kasih. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.